Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, teman-teman dalam acara pesantren kilat SMPN 2 Panongan, yang dimana kali ini kita mengadakannya secara virtual, dan saya berkesempatan pada kali ini untuk memberikan tambahan materi. Mungkin kita di sini kita akan sharing, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mengingat tentang bulan suci Ramadan, maka kita akan mengingat atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban berpuasa, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Maka konteksnya adalah takwa. Puasa bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan Allah, yang mengerjakan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait tentang pahala puasa. Ini yang perlu kita perhatikan teman-teman semua, bahwa jangan sampai kita berpuasa kemudian hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Puasa kita kosong, tidak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda di dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'athas." Kata Rasulullah, berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya lapar dan haus. Sungguh sangat rugi, ya kan teman-teman? Maka kita harus menjaga diri agar kita tetap mendapatkan pahala puasa yang kita dambakan dan yang kita harapkan. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ini tertera di dalam hadis Rasulullah, di mana beliau menyampaikan kepada kita sebagai umat Islam untuk menghindari hal-hal ini, yaitu khamsatu asya tuhbitus shauma. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah al-kadhib. Yang kedua adalah al-ghibah. Yang ketiga an-namimah. Yang keempat al-ghamus, al-yamin wal ghamus, dan kemudian yang kelima adalah an-nadhru bisyahwah. Yang pertama al-kadhib. Teman-teman harus tahu semua bahwa al-kadhib ada artinya adalah berbohong. Nah, berarti ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk berbohong. Sebenarnya tidak hanya berpuasa, di dalam kondisi apapun kita tidak boleh berbohong. Kita harus menjadi orang yang jujur. Nah, di dalam berpuasa jika kita berbohong, maka kita akan kehilangan pahala puasa. Kemudian yang kedua al-ghibah. Apa itu ghibah? Pasti teman-teman tahu semua. Al-ghibah adalah membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain. Kita bicarakan dengan teman-teman atau dengan sekeliling kita, kita membicarakan orang lain yang tidak seharusnya kita sampaikan, yang tidak seharusnya kita bicarakan. Hal ini juga dapat menggugurkan pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga an-namimah, mengadu domba, membuat permusuhan, membuat teman kita bermusuhan dengan yang lain, dengan temannya, membuat saudara kita bermusuhan dengan yang lain. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat adalah al-yamin wal ghamus, yaitu melakukan sumpah palsu, bersumpah tapi keadaan sumpahnya adalah dusta, palsu. Nah, ini tidak boleh kita lakukan karena dapat menggugurkan pahala puasa. Dan yang terakhir adalah an-nadhru bisyahwah, kita melihat
sesuatu, an-nadhru melihat sesuatu bisyahwah dengan hawa nafsu. Jika laki-laki melihat perempuan dengan syahwatnya, ataupun sebaliknya perempuan melihat laki-laki dengan syahwatnya, atau melihat yang lain dengan penuh nafsu, maka ini akan membatalkan, menggugurkan pahala puasa. Nah, maka teman-teman semua, mari kita sama-sama menjaga pahala puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa dari fajar sampai tenggelamnya matahari, dari pagi sampai sore kita berpuasa, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali. Sangat rugi teman-teman. Ilal ju'i wal atas, kata Rasulullah, kecuali lapar dan haus. Apakah kita mau selama 1 bulan ini kita berpuasa tapi hanya lapar dan haus saja yang kita rasakan, sedangkan pahalanya tidak ada? Karena apa? Karena kelima hal yang tadi kita tidak hindari. Maka teman-teman semua, kita hindari berbohong, kita hindari bergibah, membicarakan orang lain, kita hindari melakukan mengadu domba, kita hindari melakukan sumpah palsu, dan kita hindari juga, kita jaga juga syahwat kita untuk tetap menjaga agar puasa kita, ibadah puasa kita, pahala puasa kita full, pahala puasa kita bisa kita terima sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Baik teman-teman semua, mungkin video singkat ini hanya seperti ini saja. Kita sharing berkaitan tentang pahala puasa yang harus kita jaga agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna, agar puasa kita menjadi puasa yang bermanfaat, dan puasa yang menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan menjadi manusia yang tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena jika ada kebenaran mungkin itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan dan itu pasti datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.